Oke, shalom, selamat pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Buat kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripada-Mu. Sungguh kalau kami boleh hidup hari ini, itu hanya karena kemurahan, hanya karena kebaikan yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup. Sebab itu biarlah mulut kami memuji nama-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau, sebab Engkau yang layak dipuji disembah.
Boleh katakan kemurahan-Mu lebih dari itu. Haleluya.
yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjamin masa depan kami. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlu. Kami percaya, kami percaya hanya padamu. Kami bersyukur sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu. Kau ajaib, sebab Kau dahsyat, sebab Kau Allah yang hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kami percaya hanya kepada-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau yang membela hidup kami. Engkau yang berperang ganti kami. Engkau yang beri kemenangan bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami. Engkau yang menjaga setiap langkah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Kau baik. Haleluya.
hanya padamu. Sebab kau sanggup, sebab kau mampu melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Sebab Tuhan kami percaya hanya kepada-Mu. Kami percaya hanya padamu. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin akan firman-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
mustahil, amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Kita katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, ya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, amin, amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Engkau Allah yang berfirman dan menggenapi semua firman-Mu. Engkau yang bertindak dan berperang ganti kami berikan kemenangan. Bahkan Engkau yang menopang kami sehingga kami boleh tetap berdiri teguh hari ini. Engkau yang menjaga kami sehingga kami tetap aman sampai hari ini. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Dan kami boleh terus menikmati kemenangan datang pada kemenangan. Menikmati perlindungan yang ajaib. Bahkan menikmati setiap berkat-berkat kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa seperti Engkau. Dan Kau genapi semua janji-janji-Mu bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih Engkau baik. Terima kasih buat hari baru penuh berkat yang Kau jadikan lagi bagi kami. Terima kasih kami boleh mengawali hari yang baru lagi ini dalam hadirat-Mu, Tuhan. Untuk kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami mau belajar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan melanjutkan renungan saat teduh kita pada hari ini yang diambil dari Kisah Rasul 22 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29 dengan perikop di dalam markas. Saya akan bacakan bagi kita. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom
apalagi tanpa diadili. Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, warga negara itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Ya, jadi ini adalah lanjutan dari peristiwa dalam perikop sebelumnya, di mana Paulus mencoba untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi, ya. Tapi setelah Paulus bersaksi dan menginjil, mereka juga tidak mau mendengar, bahkan kondisi semakin genting, ya, semakin tidak terkendali. Maka akhirnya para pasukan dan prajurit Roma mengamankan Paulus dan membawa Paulus ke Mabes lah, ya, ke markas besarnya mereka, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih rusuh, dan dengan tujuan untuk menginterogasi, ya, untuk mencari informasi yang lebih akurat kenapa sebenarnya masyarakat atau mereka itu demo besar-besaran seperti itu, ya. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini, ya? Mungkin nanti kita bisa sama-sama diskusi. Yang pertama tentu yang saya dapatkan adalah hal yang luar biasa adalah ketenangan Paulus, ya. Paulus begitu tenang, ya. Begitu dapat mengontrol dan dapat menguasai diri, ya. Walaupun di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, begitu genting, ya, dia bisa dapat tenang, ya. Kalau yang di atas perikop sebelumnya kemarin Pak Buyung sampaikan, dia dapat menyampaikan, ya, kisah Injil itu dengan sangat baik, walaupun pada akhirnya tidak didengar oleh mereka yang sudah keras hatinya, ya. Tetapi poinnya adalah Paulus di dalam situasi sulit sekalipun dia dapat tenang dan dapat terus memberitakan Injil dengan baik. Nah, inilah yang mungkin sangat perlu, ya, kita atau saya teladani, ya, kita pelajari bersama-sama, ya, dan kita latih, ya, untuk diri kita bisa tenang di dalam situasi sesulit apapun, ya. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, kita perlu melatih ketenangan ini, ya. Memang kepribadian setiap orang berbeda-beda, ya. Ada yang kepribadiannya cukup tenang, ya. Mungkin kayak Pak Heri, ya, tenang, ya. Kalau saya dari luarnya kelihatannya tenang, ya, tapi dalam hati mungkin sudah panik juga, ya. Jadi ketenangan ini menurut saya perlu terus dilatih, ya, dalam segala hal, supaya kita tidak panik ketika situasi sulit datang menerpa kita, ketika situasi genting yang menerpa kita dapat menguasai diri, kita dapat mengontrol diri, tidak panik, tidak khawatir, atau mungkin tidak emosi, ya, sehingga kita dapat berdoa, dapat berpikir dengan baik. Sama seperti Paulus ketika dia dibawa untuk diinterogasi dan disesah, ya. Disesah itu mungkin dilakukan
sedikit penyiksaan supaya keluar informasi dari dia, tapi dengan tenang Paulus mengatakan, apakah kalian dapat menyesah seorang warga negara Roma, ya, bahkan tanpa diadili, ya. Jadi Paulus tahu betul bahwa dia harus berespon benar, ya. Seperti ada pepatah mengatakan atau ada prinsip yang mengatakan bahwa hidup ini kan 10% adalah apa yang terjadi terhadap kita, ya. Atau 10% itu adalah masalah, tapi 90%-nya adalah respon kita terhadap masalah itu bagaimana. Ya. Kita melihat di sini memang ada masalah yang cukup serius, tapi Paulus dapat berespon dengan baik, dapat berespon dengan tenang, ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Saya pribadi mau belajar, ya, untuk melatih diri untuk terus tetap tenang, ya, apapun situasinya, apapun kondisinya, supaya dapat berdoa, dapat berpikir, dan dapat mengambil keputusan dengan baik, dapat berespon dengan benar, ya. Itu yang pertama yang mungkin yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang kedua, ya, mengapa akhirnya Paulus tidak jadi disesah, ya, tidak jadi disiksa, ya, tidak jadi dilakukan tindakan kepada dia, dan dia berani, ya. Tentu saja kita belajar, ya, karena Paulus mengerti betul, ya, hak-haknya sebagai warga negara. Dalam hal ini dia adalah sebagai warga negara Roma, ya. Nah, ini pelajaran baru tentu bagi kita, ya. Untuk kita belajar, kita juga perlu belajar untuk mengerti hak-hak kita sebagai warga negara, dalam hal ini sebagai warga negara Indonesia, ya. Kita sadar betul apa hak-hak kita, dan kita juga tentu belajar untuk sadar hukum, ya. Kalau kita ngerti hak-hak warga negara, kita ngerti hukum, ya, tentu kita tidak gampang untuk diperdaya, dan kita bisa memperjuangkan hak-hak kita, ya. Jadi dalam hal ini kita belajar Paulus memiliki dua warga kenegaraan, ya. Yang pertama adalah tentunya warga negara Yahudi, dan yang kedua adalah dia mendapatkan hak istimewa, ya, mempunyai kewarganegaraan Rom, ya, kewarganegaraan Roma, ya. Nah, tentu kemungkinan besar, ya, dia dapat dari leluhurnya, dari ayahnya atau dari kakeknya, ya, yang kemungkinan pada waktu itu, zaman itu, warga negara Rom itu bisa dibeli walaupun dengan harga yang mahal. Atau ayahnya atau kakeknya mendapatkannya karena jasa-jasa mereka kepada kerajaan Roma pada waktu itu, sehingga mereka diberi hak istimewa untuk menjadi warga negara Roma. Sehingga karena ayahnya atau kakeknya sudah menjadi warga negara Roma, maka Paulus otomatis, ya, ketika lahir menjadi seorang yang dapat hak istimewa juga sebagai warga negara Roma. Makanya dia katakan bahwa dia adalah seorang yang warga negara Rom sejak kelahirannya, ya, dia berhak sejak lahir. Nah, jadi kita belajar di sini apa yang bisa kita pelajari. Yang bisa kita pelajari adalah walaupun Paulus, ya, secara prinsip siap menderita karena Injil, ya, siap menderita karena Kristus, tetapi dia tahu persis, ya, dia punya hak sebagai warga negara. Nah, hak inilah yang yang dia coba perjuangkan, gitu, ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, ya, kita terhadap
kesulitan, terhadap masalah, terhadap penderitaan, ya kita begitu pasrah saja 100%, ya. Kita anggap ini penderitaan yang harus kita alami. Memang betul, ya, secara prinsip kita harus siap menderita, ya, tetapi tentu kita tidak boleh menyerah dan pasrah begitu saja, ya. Kita perlu tahu hak-hak kita, ya, kita perlu mengerti hukum, ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi ada pengalaman-pengalaman kita untuk hal ini, ya, sehingga kita bisa memperoleh hak kita dengan baik, kita bisa tetap mengabarkan Injil, ya, karena ada hak kita di sana berkumpul, berserikat, misalnya yang diatur oleh undang-undang, ya, dan lain sebagainya, ya. Namun tentu saja satu hal yang perlu kita ingat adalah di dalam memperjuangkan hak-hak tersebut, ya, di dalam membela hak-hak kita, kita harus melakukannya tentu dengan hikmat, dengan sopan, ya, dengan bijaksana, dan tentunya dengan pimpinan Tuhan. Dan hal kedua yang perlu kita ingat adalah kalau kita sudah memperjuangkan hak kita dengan baik, ya, kita sudah membela hak kita dengan baik, tetapi ternyata kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, tentu sikap kita adalah sama seperti Tuhan Yesus, ya, kita ya mengampuni, ya, kondisi itu, mengampuni orang yang atau pihak-pihak yang menekan kita atau yang memperlakukan kita tidak adil. Tetapi tentu saja setelah kita perjuangkan, setelah kita coba bela hak-hak kita, ya. Saya mungkin punya pengalaman kecil, ya. Saya kan seorang PNS, ya, seorang pegawai negeri, aparatur negara, ya. Jadi waktu saya sekolah ngambil spesialis, ya. Nah, saya waktu masa awal-awal sekolah itu sudah waktunya untuk mengurus pangkat, untuk naik pangkat ke 3D, ya, waktu itu, ya, 3D, ya. Tapi waktu saya tanya ke Muara Bungo dari Medan, saya tanya, ya, katanya yang lagi sekolah mengambil pendidikan tidak boleh naik pangkat, ya. Nah, berdasarkan informasi itu saya terima saja, saya pasrah aja, ya. Jadi selama 6 tahun, ya, saya nggak naik pangkat sama sekali. Nah, waktu pulang ke Muara Bungo, nah, teman saya yang satu angkatan dengan saya, yang sama, ya, levelnya sama-sama sekolah, sudah naik pangkat 2 kali. Karena ternyata ada aturan lain yang dia ngerti, yang bisa diperjuangkan, gitu. Nah, jadi memang seperti itu kira-kira, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak tidak mau tahu, ya, kita tidak aktif, tidak proaktif untuk mencari tahu hak-hak kita, ya, sehingga kita tidak dapat memperjuangkan hak-hak kita dengan baik, ya. Jadi 2 hal itu yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, yuk sama-sama kita sekali lagi, ya, kembali untuk belajar tenang apapun situasinya. Dan ini tentu tidak gampang, ya. Kita perlu latih setiap hari, ya, mendengar berita apapun, ada dalam kondisi apapun, kita tetap tenang, ya, supaya kita dapat berpikir dengan baik, kita dapat berdoa, kita dapat mendengar pimpinan dan bimbingan Tuhan atas kondisi itu. Yang kedua, ini hal baru mungkin bagi kita, ya, bahwa dari kisah Paulus ini kita belajar, yuk sama-sama kita peduli hak-hak kita, ya, sama-sama kita peduli untuk memperjuangkan dan membela hak kita dengan benar, dengan bijak, dengan sopan, ya, tentunya dengan pimpinan Tuhan, ya. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman, silakan kita share di tempat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Heri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan, mengingatkan kita lagi pagi hari ini untuk kita bisa menguasai diri dalam segala hal dan memiliki ketenangan hati.
Berkali-kali saya selalu katakan beda tenang dan tenang-tenang saja. Jadi berbicara tentang tenang itu bukan bicara tentang foto karakter. Oh, kalau orang stabil itu lebih tenang. Orang stabil itu terkadang bukan tenang, tapi tenang-tenang saja. Nah, tenang-tenang saja itu justru cenderung ke arah masa bodoh. Beda dengan orang dominan yang mungkin begitu dapat kabar langsung meledak, nah, atau seperti orang intim, atau seperti orang cermat. Jadi sekali lagi rasa tenang itu tidak berkaitan dengan foto karakter. Pertanyaannya adalah rasa tenang kita itu ditaruh di apa atau kepada siapa. Tapi kalau rasa tenang kita taruh itu di dalam Tuhan, maka saya percaya sungguh kita akan menjadi orang yang bisa tetap menguasai diri dalam keadaan apapun, mendengar berita buruk sekalipun, kita akan bisa tetap tinggal tenang. Kenapa? Karena rasa tenang kita itu di dalam Tuhan, bukan di dalam hal-hal yang fana. Kalau rasa tenang kita karena ada uang, begitu uang kita berkurang, bukan habis, belum habis, kita sudah kehilangan rasa tenang. Kalau rasa tenang kita taruh di dalam bisnis kita, begitu bisnis kita mengalami masalah, pasti kita akan kehilangan rasa tenang. Jadi yang perlu Bapak Ibu renungkan hari ini, rasa tenang Bapak Ibu itu di dalam siapa atau di dalam apa. Tapi biarlah firman Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita seperti Rasul Paulus untuk tetap belajar tenang dalam segala keadaan, seperti yang sering kita nyanyikan, hatiku tenang, berada dekatmu, atau hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Jadi kalau kita mau benar-benar jadi pribadi yang bisa tenang dalam segala keadaan, maka taruh rasa aman, rasa tenang kita itu di dalam Tuhan. Tentu ada banyak kali dalam hidup kami peristiwa, mungkin di sini ada Pak Abi, ada Ibu Ros, pernah ingat satu hari kami satu mobil dengan mereka menuju training center, dan di tengah jalan tiba-tiba saya ditelepon oleh seseorang yang saya tidak kenal bahwa anak saya kecelakaan. Mungkin Pak Abi, Ibu Ros masih ingat bagaimana reaksi dan respon saya, tetap tenang. Sehingga seperti Pak Rami bilang, orang kalau tenang, itu berpikir bisa jernih, nggak panik. Terima kasih, arahkan dulu, bawa kemana dulu anak saya, seperti apa, bla 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 bla. Aduh ini gimana Pak? Nah, saya bilang, wah ini Pak Abi, Bu Roh yang paling tenang Bu, tenang, tenang, tenang Pak, nggak apa-apa. Kalau mau putar balik ya nggak apa-apa, nggak usah panik, nggak usah buru-buru. Kan sudah ditangani orang. Nah, apalagi itu sudah lama kemudian Pak Ayong juga telepon, ini anak Bapak. Oh ya Pak, terima kasih. Tolong diurus, diatur, bawa rumah sakit, nanti saya langsung ke rumah sakit. Atau 2 bulan yang lalu sama, tiba-tiba anak saya, anak kami yang di Jogja, telepon sambil agak nangis, Pak, aku ditabrak orang. Hati harus tetap tenang. Saya tanya, kamu nggak apa-apa? Enggak. Ya, cuman karena dia sedih, dia disalahkan oleh sekeliling orang yang ada. Karena memang mungkin dia salah, walaupun dia sudah di jalur tengah, dia mau menyeberang, tapi karena lorong yang mau dia masuk itu kelewatan, mungkin dia mendadak nyebrang, walaupun dia sudah di jalur tengah, dia ditabrak dari belakang. Nah, tapi ketika kita memiliki hati yang tenang, seperti beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah, atau beberapa bulan yang lalu, satu hal yang saya katakan, kalau kita tenang, kita itu akan bisa menenangkan orang di sekeliling kita. Tapi kalau kita panik, itu akan membuat orang-orang di sekitar kita juga akan menjadi panik. Nah, jadi milikilah rasa tenang karena ada di dalam Tuhan. Milikilah rasa tenang karena kita percaya kepada Tuhan. Milikilah rasa tenang karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Milikilah rasa tenang karena kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita, untuk kita bisa bertindak dengan jernih. Nah, sama seperti waktu video call terakhir dengan almarhumah Mama,
ketika lihat kondisi seperti itu, harus belajar tenang. Kita tahu, oh kita mau ngapain, harus ngapain. Buat keputusan-keputusan juga lebih akurat, lebih baik. Jadi pembelajaran penting hari ini dalam situasi, bahkan dalam tekanan seberat apapun, kita harus tetap bisa menguasai diri, tetap tenang. Sehingga apa? Kita bisa berpikir jernih, dan kita bisa mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Karena hanya orang yang tenanglah yang akan bisa peka mendengar suara Tuhan, mendengar suara hati nuraninya, yang tentunya dari Tuhan. Tapi kalau kita panik, kita nggak akan bisa mendengar. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pak Ramli mengingatkan kita melalui firman Tuhan, jadilah tenang. Yang kedua itu tadi, kita bukan orang yang menyerah dan pasrah, tapi kita adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Nah, orang yang berserah kepada Tuhan sekali lagi karena dia tenang dan dia tahu persis hak-hak dia. Artinya dia tetap bisa berpikir dengan jernih. Sehingga dia ngerti hak dia sebagai warga negara Rom itu apa. Nah, jadi pagi hari ini sekali lagi pembelajarannya adalah taruh rasa tenang kita kepada Tuhan, yang adalah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita, sehingga dalam seluruh situasi kondisi yang kita hadapi, kita bisa berpikir dengan jernih, bertindak dengan benar, dan kita tetap bisa tahu hak-hak kita. Sehingga kita tidak mencak-mencak, atau akhirnya pasrah dan menyerah, tapi di dalam hati penuh dengan persungutan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain seperti Pak Ramli mungkin punya kisah-kisah, kejadian-kejadian dalam hidup, pembelajaran apa yang harus kita pelajari. Pak Johan mau cerita? Mana Pak Johan? Ya Pak, ya memang rasa tenang tuh harus dilatih gitu lah. Ya dilatihnya ya kita harus dekat dengan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan. Nah baru bisa tuh, karena kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, nggak selalu tahu firman, ya sering panik kan gitu. Nah aku juga gitu, kalau ada apa-apa panik dulu, yang meledak-ledak dulu. Tapi sejak aku ikut Karamdius, sering dengar firman, sering baca firman, baru meledak sih masih, tapi nggak seperti dulu lagi gitu. Nah, itu aja Pak. Oke. Oke, yang lain mungkin Bapak Ibu punya pengalaman bagaimana Bapak Ibu menghadapi situasi-situasi genting, mendengar laporan-laporan. Oke, nggak ada. Tapi saya berharap Bapak Ibu adalah orang yang tenang, bukan tenang-tenang saja, tapi orang yang tenang dalam segala keadaan. Tarik nafas, kalau hati pengen meledak. Percaya bahwa dalam segala sesuatu yang terjadi, Allah turut bekerja di dalamnya. Nah, rasa aman itulah akan membuat kita bisa tenang. Tapi kalau kita berpikir semua dalam kendali kita, itulah yang akan seringkali membuat kita panik, meledak. Nah, tapi ketika kita percaya bahwa dalam segala sesuatu yang kita alami, Tuhan turut bekerja, itu akan membuat kita bisa tenang. Seburuk apapun keadaan yang sedang terjadi. Beda antara Yesus dengan murid-murid yang ada di dalam perahu, di dalam situasi kondisi yang sama. Dan tolong Bapak Ibu jangan ngomong dalam hati, dia kan Tuhan. Bukan. Bukan soal Yesus adalah Tuhan pada waktu itu. Dia juga manusia yang secara logika harusnya yang lebih panik itu Yesus, karena Yesus dibesarkan di darat sebagai anak tukang kayu,
Sementara murid-murid sebagian besar dibesarkan di atas laut sebagai anak nelayan dan nelayan. Jadi sekali lagi bukan soal pengalaman dalam hidup ini yang membuat kita bisa tenang. Karena terbukti dari firman Tuhan, Yesus sebagai manusia, dia anak tukang kayu, dia bukan nelayan, tak biasa hidup di atas danau, tetapi dia bisa tetap tenang, bahkan tidur. Karena hanya orang yang hatinya tenang, sekalipun punya masalah, dia tidur. Sekali lagi beda dengan orang stabil, yang bisa tidur karena memang dia tenang-tenang saja. Artinya begitu bangun, Yesus juga bisa tenang dan dia tahu apa yang harus dia buat. Itu bedanya orang tenang dan tenang-tenang saja ya Bapak Ibu ya. Kalau orang yang tenang-tenang saja itu nggak akan berbuat apapun, tapi orang yang tenang, dia akan bisa membuat keputusan dan bertindak dengan tepat. Oke, itu saja. Mari renungkan hari ini, apakah hidup kita adalah orang yang tenang dalam segala keadaan. Tapi seperti Pak Ramli tadi katakan, ayo latih dirimu, kuasai dirimu sepenuhnya. Seperti olahragawan, petinju, nggak emosi, tapi dia menguasai diri sepenuhnya, nggak terpancing seperti Paulus, sekalipun diprovokasi nggak terpancing. Pak Simon mau sampaikan sesuatu, silakan. Oh ya, jadi saya renung-renungkan, ya kan. Saya renungkan tadi apa yang dikatakan Pak Ramli benar. Jadi dalam hidup ini ada banyak yang kadang-kadang mengkagetkan kita ya. Jadi benar, satu kita harus tenang, kedua kita harus punya banyak mengenal pengetahuan. Ketika baru-baru ini istri saya ditipu oleh yang namanya pembelian online, ya. Jadi tengah malam dia telepon, katanya dari kantor Bea Cukai, ya kan. Nah, jadi saya bilang ada apa Pak? Dia bilang ibu ada belanja barang yang tidak kena bea, tidak membayar bea. Saya bilang barang apa? Saya tanya istri saya, ada belanja ini cetakan. Oh, jadi dia ngomong harus dibayar pajak sekian-sekian juta. Saya bilang Pak belanjanya aja cuma 1 juta, bayar mau 12 juta, ya kan? Oh, saya bilang. Jadi saya tanya dia, ya kan? Jadi ini benar-benar dia bilang wah dari ini. Saya mulai, saya bilang oke, nggak apa-apa. Saya minta nama Bapak siapa, NIP Bapak berapa, dan sebagainya. Dia kasih. Oke, saya bilang, apakah benar ini? Nah, saya bertanya Pak, saya bilang, apakah ini saya belanjakan di hukum wilayah Indonesia? Kalau import itu Pak, belanja luar negeri, bayar, masuk bandara, itu memang harus bayar. Jadi mulai dia kelabakan. Ya kan, istri saya udah ketakutan, gimana papi ini dari kantor B, enggak usah takut lah saya bilang. Jadi akhirnya saya tegasin sama dia, saya bilang bapak ini penipu loh, ya. Enggak ada di wilayah Indonesia kita bayar pajak kecuali daerah zona memang spesial seperti Batam dulu saya bilang kan kita beli di sana memang enggak kena pajak murah, keluar bayar pajak. Ini belinya di Indonesia di Jakarta, ya kan, di mana ada kena pajak. Maka saya bilang ya akhirnya wah dia ngeras. Saya bilang gini aja Pak, saya bilang ya kan, Bapak ada di mana bandaranya saya datangin, ya kan saya punya orang saya utus ke sana. Nah jadi di sini kita harus punya pengetahuan seperti Pak Ramli bilang tadi, kita tenang tapi kita harus punya pengetahuan yang benar, ya kan. Hak-hak kita itu harus kita tahu. Kita kan memang harus bayar pajak. Tapi kalau kita belinya dari misalnya kita ke Eropa, ke luar negeri atau ke tempat lain, masuk Indonesia, memang tidak boleh lebih dari 1, kita harus bayar pajak. Tapi kita belinya hukum Indonesia online, ya kan di Indonesia belinya. Jadi nggak ada. Jadi saya harap ya apa yang dikatakan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Ramli itu benar sekali. Jadi kita harus
menguasai, ya kan? Tapi harus tenang. Isi saya, waduh gimana ini? Waduh papi gimana ini ya? Jadi hari-hari begitu banyak penipuan. Jadi firman Tuhan pagi ini yang sampai ke Pak Ramli, ya kan, lewat Kisah Rasul ini sangat memberkati kita. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa, ya kan, tapi cukup tenang. Ada beberapa hal, setahu saya waktu itu anak saya dikabarkan kena narkoba, tidak mungkin. Jadi kita harus tahu bagaimana, ya kan, yang anak saya yang wanita harus tebus sekian-sekian, itu banyak masalah sebetulnya. Tapi kalau kita tenang, kita bisa menguasai dan kita tahu caranya, tak akan aman. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk memberkati semua kita. Makasih, Her. Oke, terima kasih. Jadi kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tetap tenang dalam segala keadaan. Apalagi banyak kasus-kasus penipuan, seperti yang Pak Simon tadi katakan. Tiba-tiba anak kita dikatakan di kantor polisi, nanti tiba-tiba anak kita dikatakan di rumah sakit, harus ambil segera tindakan, harus transfer uang. Nah, ada begitu banyak orang yang nggak tenang, panik, dan akhirnya kena tipu. Jadi, Ibu Caca tadi mau sampaikan sesuatu? Tadi saya lihat di unmute. Oh, oke. Oke, jadi sekali lagi hari ini mari tetap belajar menguasai diri dalam segala keadaan, tetap tinggal tenang. Ibu Caca mau ngomong? Mungkin di unmute dulu. Oh, oke. Silakan Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, C. Lucy. Oke, shalom, selamat pagi. Thank you, firman Tuhan pagi hari ini yang luar biasa. Thank you ya Pak Ramli, firman-Nya sangat diberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau berdaulat atas hidup kami. Hari-hari yang kami lalui dan bisa melayani bersama teman-teman di luar sana. Biarlah Tuhan mampukan kami dan kami mau libatkan Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya Allah yang kami percaya. Kami sangat bahagia bisa melayani dengan fleksibel. Dimanapun dan kapanpun kami siap melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan kami. Karena kami adalah alat-Mu. Kami adalah prajurit-Mu. Tuhan berikan hikmat kepada kami supaya dilengkapi setiap rencana-Mu. Engkau sangat dahsyat dan sangat mulia. Jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu. Kami sepakat dan sehati berdoa buat Mama Caca dimanapun Mama Caca berada. Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera kepada Mama Caca. Berikan kesehatan semakin hari semakin baik. Kami serahkan Mama Caca ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Caca dan keluarganya yang jaga mamanya. Berikan kesehatan dan tetap andalkan Tuhan. Kami serahkan keluarga Caca ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga sepakat berdoa buat Ibu Junior Megawati. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan dalam pemulihan setelah kemoterapi. Kuatkan dan teguhkan Ibu Junior Megawati ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya selalu ada mujizat yang terjadi. Jadilah sembuh. Tutup bungkus darah Tuhan Yesus. Kami juga sepakat berdoa buat saudara Joni yang sedang dirawat di rumah sakit di Jakarta. Tuhan jamah hatinya yang keras jadi lembut dan berikan kesembuhan kepada Joni supaya Joni bisa melawan penyakitnya kanker limfoma yang stadium 4. Supaya Joni percaya bahwa Tuhan itu nyata dan kami percaya Joni akan terima Engkau sebagai juru selamat. Kami serahkan Joni ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami sepakat berdoa bagi umat Tuhan tetap memelihara kasih persaudaraan,
menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menjadikannya sarana perpecahan yang menghancurkan persatuan dan kesatuan gereja. Fokus melaksanakan tugas sebagai duta Injil dan tubuh Kristus. Kami juga berdoa bagi kegerakan doa yang terus diupayakan oleh jaringan doa nasional. Melalui jaringan doa kategorial anak muda dan wanita yang tersebar di seluruh wilayah regional dan kota, agar api doa semakin besar dan gerakan doa dalam kesatuan semakin dapat diwujudkan. Agar Tuhan terus mampukan para fasilitator doa dan para pendoa yang ada di seluruh Indonesia untuk terus berdiri bagi setiap pergumulan bangsa, berdoa agar kesatuan Tuhan Kristus semakin kuat, khususnya di tengah berbagai perubahan yang sedang terjadi, saling bersinergi dan bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui gerejanya, dan gereja Tuhan menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita doa bangsa dan negara. Kami sepakat berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden agar senantiasa sehat dan penuh hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah kondisi negara yang sulit karena pandemi. Dan lindungilah dari segala rancangan jahat kelompok tertentu yang mulai ingin membuat ngadu sebelum tahun 2024. Tuhan berkati Polri agar dalam penggunaan kewenangan untuk penangkapan, penahanan, penyitaan, dan seterusnya dilakukan dengan lebih bijak dan juga bisa sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Indonesia dalam genggaman-Mu, Tuhan. Indonesia dalam rencana-Mu. Indonesia dalam lindungan-Mu. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera atas Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan anak Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini. Kami telah bersekutu bersama-sama. Sekali lagi kami boleh bersyukur, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, memuji, menyembahmu, bahkan kami telah sharing kebenaran firman-Mu. Sekali lagi ajar kami Tuhan, Engkau telah memerintahkan kami agar kami belajar untuk tenang di dalam segala sesuatu. Karena kami tahu Engkau-lah yang berkuasa atas hidup kami, Engkau yang mengatur hidup kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ketakutan, kekhawatiran kami hanya ke dalam tangan-Mu, Allah yang pencipta langit dan bumi. Kami serahkan juga hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menolong, memimpin, membimbing, menuntun kami, bahkan memberkati kami apapun kegiatan aktivitas yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Dan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, dan sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan pimpinan dan tuntunan bimbingan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.